Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada kesempatan hari ini ya. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak kita untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan kami bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan hikmat marifat daripada Tuhan, kebijaksanaan-Mu Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang buat kami dan kami mengerti banyak kedalaman dari firman Tuhan. Mampukan kami juga nantinya bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati kita ya. Kita akan memulai tadarusan Alkitab kita pada kesempatan kali ini di episode ini. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, Yesaya pasal yang ke-22 ya Bapak Ibu ya. Kita akan membacanya bersama-sama terlebih dahulu. Perikopnya, kelancangan penduduk Yerusalem. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan? Maka semua pendudukmu naik ke soto-soto rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira. Hai negeri yang beria-ria. Orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri. Mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai kebinasan putri bangsaku. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan, tembok akan dirombak dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam telah memasang tabung panah, Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang, dan Yehuda kehilangan perlindungan.
Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Aku melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu dan menampung air dari kolam yang lama. Tapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam, menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, "Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati." Tapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, "Sungguh kesalahanmu itu tidak akan diampuni sampai kamu mati," firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Perikop berikutnya tentang Sebna dan Elyakim, ayat 15. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. "Mari, pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana, dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Haya menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat dan menggulung engkau dengan keras-keras, menjadi suatu gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati, dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu dan dari pangkatmu. Engkau akan dijatuhkan. Pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Elyakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkakas yang kecil, dan piring pasu sampai periuk belanga. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab Tuhan telah mengatakannya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, di ayat-ayat ini kita kembali belajar tentang bagaimana harus memahami siapa kita. Di nubuatan Yesaya barusan yang kita baca, kita melihat bagaimana orang Israel, orang Yehuda dalam hal ini juga, itu tidak menyadari bahwa dia ada, mereka ada, itu karena Tuhan. Kenapa bisa begitu? Bukankah mereka masih orang yang menyembah kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub? Iya. Tapi mereka lakukan itu hanya sebagai sebuah rutinitas, hanya sebagai sebuah kewajiban, hanya sebagai sebuah liturgi, hanya sebagai sebuah kebiasaan. Mereka melakukan semua adat, mereka lakukan semua tata cara ibadah, tapi mereka tidak mengerti esensinya. Bapak Ibu paham tidak? Bahwa perjanjian baru itu mestinya nggak perlu ada. Jika orang Israel yang sudah diberikan Taurat Tuhan dan hidup selama ratusan tahun dengan Taurat itu bisa mengerti bahwa aturan Taurat itu punya makna terdalam. Andai kata dimengerti makna terdalamnya, daripada sekedar alih-alih menghafal tentang hukum itu, memahami dan mengerjakan seperti yang dikatakan hukum itu, tapi nggak mengerti apa sebenarnya maksud Tuhan memberikan hukum itu. Itu yang fail, saudara. Dan kembali kepada kita sekarang orang Kristen. Perjanjian baru ada karena orang-orang Yahudi gagal memahami perjanjian lama.
Perjanjian baru identik dengan hukum kasih karunia. Kita diampuni bukan karena perbuatan kita, tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi faktanya hari ini juga orang hanya sekedar tahu bahwa kita selamat bukan karena perbuatan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Tapi pada faktanya, sebagai hamba Tuhan, saya ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dalam pengalaman saya sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai pengalaman saya sebagai seorang Kristen yang Kristen sejak kecil, saya melihat banyak orang Kristen, bahkan orang terdekat saya. Bahkan orang-orang terdekat saya. Ya. Baik itu keluarga, maupun juga orang-orang yang saya lihat cukup dekat, sahabat saya. Itu tidak bisa mengerti esensi dari kekristenan. Ya mereka kalau dibilangin siapa Tuhannya, Yesus. Mereka tidak mungkin tinggalkan Yesus dengan alasan apapun. Tapi mereka tidak mengerti. Tidak mengerti esensinya. Tidak mengerti kebenarannya. Mereka pikir kalau sudah ke gereja, mereka pikir kalau sudah ibadah, mereka sudah menjadi Kristen yang benar. Tapi sehari-hari tidak mendalami, bahkan dalam praktek hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak ada kesaksian yang kita dengar bahwa banyak orang Kristen yang syok ketika mengenal ada orang Kristen yang mereka pikir Kristen yang luar biasa, secara kasat mata lahiriahnya sangat Kristen, ngomongnya God bless you, ngomongnya Yesus mengasihimu, ngomongnya selalu kasih dan firman Tuhan. Ternyata ketika mereka kenal dalam keseharian orang-orang yang dianggap hebat ini, ternyata sama saja dengan kelakuan orang-orang dunia. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga banyak menemukan banyak orang Kristen yang kenal dengan saya secara pribadi. Kalau ngobrol kayaknya lempeng, kayaknya benar, kayaknya takut Tuhan sungguh. Tapi ketika saya mengenal lebih dekat lagi, ketika saya bisa menemukan angle yang lainnya, saya menemukan mereka berbisnis ya sama aja kayak orang dunia. Motivasinya cari cuan, motivasinya cari untung, dan menghalalkan segala cara agar mereka dapat untung. Mereka juga bekerja kayak orang dunia. Ya kalau kerjanya jam 8 sampai jam 5, ya itu aja yang mereka kerjakan. Kalau tidak ada pekerjaan yang bisa mereka kerjakan, atau tanggung jawab yang mereka kerjakan, ya mereka tidak melakukan apa-apa lagi. Sehingga orang-orang seperti ini ya hidupnya gitu-gitu aja. Ya mereka mengerjakan yang menjadi tanggung jawabnya, tapi tidak berjalan gitu. Kalau nggak disuruh, nggak dikasih perintah, nggak ngerjain tugas lainnya. Santai aja, nggak ada kreativitas. Nggak berusaha untuk mengerjakan hal-hal lain yang mestinya bisa mereka kerjakan. Ya hidupnya, saya udah menemukan banyak orang yang begitu-gitu aja akhirnya. Bulet aja di situ, nggak ada kemajuan, nggak ada progres. Kayak jalan di tempat gitu. Tahun lewat, ya begitu-gitu aja. Ya. Nah, ini kenapa ya? Ini apa yang dikatakan oleh Yesaya tadi. Bayangin saudara, orang-orang Yahudi saat itu, ya, itu masih hidup biasa saja, ya. Padahal musuh sudah di depan mata. Mereka tidak menyadari bahwa mereka bisa habis kalau tidak melibatkan Tuhan dan tidak bertobat. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan ketika musuh sudah mendekat, mereka berkabung, tadi kita baca ayatnya. Mereka bersedih. Tapi orang-orang lain tetap memotong sapi, memotong kambing, memotong domba dan buat pesta. Dan berkata, ya udahlah kita makan-makan aja lah, besok kita mati. Ya. Mereka berusaha untuk menghancurkan rumah-rumah yang tua, terus memakai batu-batunya untuk menambal tembok-tembok kota. Mereka berusaha untuk menggali sumur-sumur yang lama untuk mendapatkan air. Mereka lupa bahwa sumur itu ada karena Tuhan.
Mereka lupa bahwa mereka bisa luput dari segala malapetaka itu ketika mereka mau berpaling kepada Tuhan. Kenapa mereka nggak pernah berpikiran begitu? Karena mereka tidak berpikir bahwa mereka mendapatkan semua itu dari Tuhan. Orang yang menyadari bahwa apa yang dia dapatkan selama ini itu dari Tuhan, maka orang ini akan hidup benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang, sekali lagi saya ulangi ya, orang kalau memahami bahwa dirinya hidup apa yang dia dapatkan selama ini itu dari Tuhan, maka dia akan berusaha untuk terus hidup bergantung pada Tuhan dan pasti akan menyenangkan Tuhan hidupnya. Tapi kalau tidak memahami bahwa yang dia dapatkan dari Tuhan, dia memahaminya apa yang dia dapat dari hasil kerja kerasnya sendiri, hasil kehebatannya sendiri, hasil perbuatannya sendiri, ya makanya kalau ke depan, even dia Kristen, mengalami apapun itu, ya mereka tidak pernah memahami bahwa kalau mereka berserah kepada Tuhan dan bertobat, mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bantu dan mujizat dari Tuhan akan terjadi atas mereka. Jadi yang penting yang saya mau sampaikan dalam konteks ini adalah kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Memperbaiki relasi artinya bukan saja bukan dalam artian kita cari-cari Tuhan itu supaya ya relasi duniawi, bukan, atau relasi duniawi kan bisa terbangun kalau kita sering ketemu gitu ya, bukan itu saja gitu. Membangun relasi itu kan kita yang harus inisiatif gitu, bukan Tuhan. Sebab Tuhan tuh dulu, sekarang dan selamanya tidak berubah. Dia berkata kalau kau datang maka kau dapat temukan aku, cari maka kau menemukan, ketuk dibukakan. Bapa mana beri batu ketika anaknya minta roti? Kasihnya dia dari zaman awal penciptaan sampai nanti akhir zaman. Dan bahkan nanti ketika kita sudah bersama dengan dia dalam kekekalan, dia tetap sama. Seperti itulah prinsipnya dia. Tuhan tidak mungkin berubah. Maka hari ini Tuhan tetap ada, menunggu kita. Menunggu kita datang kepadanya sehingga relasi yang baik antara kita dengan Tuhan itu bisa terjadi. Dan itu dimulai dari kita. Kita mau apa tidak? Kita mau melangkahkan kaki kita kepada Tuhan apa tidak? Memang ada yang namanya pilihan, ya. Kita dipilih Tuhan. Tapi kan problemnya kita tidak tahu kita dipilih Tuhan apa tidak. Kita cuma beriman kita dipilih Tuhan. Ya. Apakah ketika kita dipilih Tuhan, maka langkah kaki kita itu pasti akan ke arah yang benar? Kita baru tahu nanti kita dipilih Tuhan kalau kita sudah sampai akhir hidup kita sebagai manusia. Kita baru tahu, saudara. Ya. Tapi kalau kita misalnya sekarang ini masih hidup, ya kita baru beriman kita dipilih Tuhan. Nah, supaya kita bisa tahu benar apa tidak kita dipilih Tuhan nantinya, ketika kita mati, maka sepanjang sisa hidup ini, kita harus langkahkan kaki untuk semakin mendekat kepadanya, mencari dia, membangun hubungan dengan dia, memahami segala sesuatu yang terjadi karena kita itu tidak pernah lepas dari kehendaknya. Ya kalau sudah seperti ini, kita akan hidup bergantung sama Tuhan senantiasa. Lagi diberkati kita tidak lupa diri, ketika kita susah, kita juga bisa berserah. Sebenarnya sederhana sekali gitu. Menjadi orang yang bijaksana kalau kita memang punya relasi dengan Tuhan. Bagaimana saudara? Dalam kehidupan kita, dalam menata hidup kita masing-masing. Hari ini, saya nggak ngomong kemarin. Kalau kemarin sudah salah, ya sudahlah. Bertobat, saya nggak ngomong masa depan. Sebab masa depan itu dimulai dari hari ini. Jadi jangan cuma, nantilah ya, masa depan saya harus begini. Loh, kalau hari ini kita tidak memulai, bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita mimpikan di masa depan? So, mulai hari ini nih, ketika kau dengar saya, sudah nggak kita menata hidup kita dengan baik dan benar?
Contoh apa yang dikatakan, apa yang kita baca dalam Yesaya tadi. Bagaimana juga tadi dikatakan ada seorang Sebna ya, seorang pemimpin terkemuka orang Israel, orang Yahudi saat itu, yang begitu sombongnya sehingga akhirnya lupa bahwa kedudukannya itu didapat karena Tuhan. Dan akhirnya Tuhan ambil, diberikan kepada orang lain. Eliakim apa siapa tadi itu yang kita baca tadi. Kalau sudah begini mau apa? Posisi kita tuh bukan posisi dalam bidang sekuler saja, tapi posisi dalam kerohanian juga. Bagaimana kita harus bertanggung jawab, bagaimana kita harus menyadari bahwa kita ada di titik ini, di titik hidup kita hari ini, detik ini, itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Jadi, tadi saya bilang, ketika kita diberkati, kita tidak lupa diri. Ketika kita susah, kita tidak menyerah. Nah, ketika kita akhirnya memahami bahwa hidup kita tuh dalam tangan Tuhan, maka ekspresi-ekspresi kecil atau besar yang tampak oleh orang terhadap kita, itu akan menunjukkan bagaimana kitanya. Kalau saudara tidak kenal saya, saudara hanya kenal khotbah saya, maka saudara akan menilai saya orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau dekat dengan saya, sering ngobrol dengan saya, tukar pikiran dengan saya, melihat apapun yang saya kerjakan, mimpi saya soal masa depan, apa yang saya kerjakan hari ini, baru kau bisa dengan tepat menilai siapa saya. Bukan cuma dari khotbah. Orang berkata-kata baik itu semuanya bisa. Hari ini, ya, berita minggu lalu, Bapak Ibu zaman tahun berapa ya, 2000-an, ada seorang motivator terkenal di TV. Ya, saya nggak mau sebut namanya lah. Ya. Jika Anda mampu. Itu motivator paling terkenal saat itu. Di momen itu. Kayaknya saya nggak ada lawan dia. Ya. Muncul di TV, memotivasi orang dengan kalimat-kalimat yang tersusun. Dia kalau bikin seminar selalu full book. Ya. Diikuti banyak orang. Harga seminarnya juga mahal. Bagaimana dia bisa menginspirasi banyak orang saat itu. Ya, tapi itu hanya kemasan luar. Marketingnya dia. Sehingga orang menangkap dia positif. Ya. Sehingga orang menangkap dia positif. Setelah terkenal sekian lama, akhirnya ada seorang pemuda yang mengaku dirinya adalah anak dari motivator terkenal itu, tapi tidak pernah diakui. Akhirnya nama baiknya mulai hilang. Ya kan? Katanya mengajarkan saling mengampuni, mengasihi. Kok anak kandung sendiri nggak diakui? Kok ternyata punya anak di luar nikah? Jadi orang akhirnya bilang, lah cuma bisa ngebacot doang dia, cuma bisa ngomong doang. Kalau pendeta cuma bisa khotbah doang. Tapi dalam hidupnya sehari-hari tidak sesuai dengan apa yang dikhotbahkan. Akhirnya mulai tidak ada di TV. Semakin tidak terkenal. Dan minggu kemarin kita dapat informasi. Dia dituduh menggelapkan ya, uang senilai miliaran rupiah. Kalau itu benar beritanya, menyedihkan. Akhirnya karakter aslinya terlihat. Jadi maksudnya saudara, saya mengatakan ini kan juga sebenarnya menelanjangi saya. Tapi nggak apa-apa lah, karena saya sangat yakin bahwa saya itu benar, ucapan dan tindakan saya itu memang selaras. Saya mengatakan begini karena banyak orang fake selama ini. Palsu, munafik. Memakai topeng. Dan ini fakta. Di luar rumah baik, tapi ternyata di dalam rumah brengsek. Di luar manis, di dalamnya busuk. Ya maka saya selalu berkata berhati-hati dengan orang.
Berhati-hati dengan orang yang ucapannya tajam, berhati-hati juga dengan orang yang berkata-kata dengan lembut. Kita nggak bisa menilai orang dari kata-kata, itu maksud saya. Jangan kau mengambil kesan orang yang tutur katanya halus, lembut, menyejukkan itu orang baik. Sedangkan orang yang berkata-kata tajam, kata-katanya kasar, kata-katanya keras, itu pasti orang jahat. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya pernah mengenal seseorang yang sudah cukup berumur, yang ngomongnya lembut banget. Sepengetahuan saya, sepengenalan saya, ya, ketika selalu berada bersama dengan orang ini dan keluarga besarnya, kebetulan orang yang sangat kaya raya, ya, sangat kaya raya, bukan kaya raya doang, sangat kaya raya. Lalu kata-katanya lembut. Saya sebagai hamba Tuhan yang usianya jauh di bawah saya, setara dengan anak pertamanya usia saya. Saya kan juga respect karena ya, beliau seperti orang tua saya sendiri. Tapi dia menghormati saya sebagai seorang hamba Tuhan. Selalu saya tanya, sharing, dan statement saya selalu tidak pernah dipatahkan gitu ya. Mendengarkan saya, padahal saya usia jauh seperti layaknya anaknya. Oleh banyak orang-orang di sekitarnya, dipuja-puji karena tadi leadership-nya katanya baik, lemah lembut. Dan memang itu yang saya lihat, yang saya tangkap dari kasat mata saya. Ya, tapi ternyata belakangan saya tahu bisnisnya itu mencelakakan banyak orang. Mungkin bukan salah dia, tapi jelas ada andil dia. Karena dia adalah pemimpin terbesarnya, foundernya. Mungkin salah manajemen, salah anaknya mungkin, salah manajernya mungkin, salah direkturnya mungkin. Tapi mereka ini kan tidak mungkin mengambil langkah-langkah yang berbeda jauh dengan apa yang dimiliki oleh founder. Karena sebagai seorang founder, sebagai seorang komisaris misalnya, ya, kalau melihat manajer, direktur, pelaksana harian itu berbuat yang tidak sevisi dengan dirinya, pasti akan ditegur kan. Tapi dengan membiarkan, ya, berarti memang itulah hatinya dia, itulah isi pikirannya dia. Mengerikan loh saudara. Saya sampai nangis-nangis sama Tuhan, dalam artian bukan nangis begitu ya, tapi sampai saya bilang, Tuhan kenapa gue nggak peka gitu. Kenapa gue nggak peka dengan hal-hal seperti ini? Jujur saya nggak melihat sama sekali yang jelek. Bahkan kalau Bapak Ibu dengarkan khotbah saya sekitar 5 tahun, 7-8 tahun yang lalu, ya, dalam banyak khotbah saya selalu mengatakan, saya kenal orang yang sangat kaya raya tapi humble. Ya, secara kasat mata saya tertipu. Fakta hukum yang ada sekarang ini, dia dan company-nya dan perusahaannya bersalah. Merugikan banyak orang. Nilainya mengerikan. Bukan cuma sekedar M, tapi sudah P. Artinya apa yang selama ini dia katakan? Saya akhirnya berasumsi, boleh dong, bahwa dia dekat dengan Tuhan, rajin ke gereja, dikit-dikit berdoa, membaca Alkitab. Jangan-jangan palsu, cuma ngomong doang. Sebab dalam pengalaman saya kan punya pengalaman hidup saya sendiri. Saya Kristen sejak kecil. Saya masih ingat dengan otak saya ini, memori ketika saya ngaku Kristen tapi nggak pernah punya waktu untuk membaca Alkitab, nggak pernah punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, nggak pernah punya waktu untuk kontemplasi dengan Tuhan. Dengan sekarang di mana saya punya waktu untuk membaca Alkitab, menyediakan waktu untuk itu, kontemplasi dengan Tuhan, kelihatan. Saya bisa menilai diri saya yang sekarang ini better, more better. Jauh lebih baik daripada saya yang dulu, meskipun sama-sama Kristen. Nggak usah ngomong yang dulu lah, yang sebelum saya bertobat. Pas saya bertobat, saya kan selalu bersaksi saya bertobat di usia 27 tahunan. Di sekitar tahun 98, 98, 97 begitu.
Di usia-usia sekitar itulah, ya, saya mulai mencari Tuhan supaya lebih dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya. Di periode-periode itu di mana saya katakan saya menggebu-gebu mencari Tuhan. Ya, saya menggebu-gebu mencari Tuhan cuma lahiriah doang. Datang ke gereja, dengerin firman Tuhan. Seingat saya ya, di usia sekitar itu, kalau ada waktu kosong, saya sedang tidak mengerjakan tugas, tidak ada tugas apapun, selesai pekerjaan juga, ya, pulang kerja misalnya, ya, malam itu saya selalu cari ibadah. Seingat saya setiap malam itu ada ibadah. Hari Minggu saya dari pagi sampai malam itu di gereja. Sometimes di gereja yang sama, ya, ada beberapa gedung zaman itu, ya. Misalnya contoh ya, ada gedung Panin, ada gedung juga misalnya Wisma Dharmala, ada juga beberapa mall yang kita tahu di tahun 90-an 2000-an tuh banyak gereja, sampai hari ini kan juga begitu. Itu kalau ngomongin di Panin, gedung Panin yang ada di sampingnya Ratu Plaza, itu hari Minggu itu ada dua, saya lupa lantai 4 atau lantai 5, lantai 4 kalau tidak salah. Itu ada hall 2, besar dan kecil. Yang besar itu dipakai oleh sebuah gereja yang akhirnya menjadi gereja tempat saya lahir baru, dibaptis. Dan di hall seberangnya itu ada hall yang lebih kecil lagi, yang di hari Minggu itu ada 3-4 gereja yang memakai tempat itu berganti-gantian. Saya bisa tuh, ya, beribadah di gereja yang hallnya besar, ya. Selesai, saya nunggu, saya masuk ke gereja yang di sini. Saya nggak lihat mereknya, pokoknya nggak masuk aja. Karena emang punya kehausan gitu sama Tuhan. Kalau jam makan siang tinggal turun ke lobby, ya. Karena di lobby itu, kalau hari Minggu itu disewakan mungkin oleh pengurus gedung itu untuk ada kantin-kantin kecil, ada orang-orang jualan. Saya masih ingat banget ada sate babi, ada nasi campur, ya, ada lontong, pokoknya somai, ya somai Panin yang saya ingat ya. Ada minuman-minuman, jadi saya nggak perlu pergi jauh. Kalaupun mau pergi jauh, mau keluar, tinggal ke Ratu Plaza aja, ada restoran, beberapa restoran ya, yang yang cukup punya nama lah ya. Ada Tony Romas kalau punya duit banyak ya. Ya. Terus saat itu belum ada Plaza Senayan dan lain sebagainya ya, belum ada saat itu. Jadi belum di trotoar itu ada tukang somai, tukang ketoprak ya. So saya bisa seharian di situ, makan pagi, makan siang, makan malam di situ. Ya. 5 sesi ibadah, 6 sesi ibadah bisa saya libas di situ. Tapi saya hanya datang dengan badan doang, dengan diri saya doang, tidak dengan pikiran dan juga perasaan yang dalam tentang Tuhan. Meskipun saya jatuh cinta, kasih mula-mula, ya, tapi ya seperti kalau kita jatuh cinta kepada orang itu kan biasanya kedagingan. Dalam artian ya asmaranya belum dalam sekali ya, baru sekedar kangen, pengen ketemu, pengen lihat, pengen jalan bareng, pengen nonton bareng gitu kan. Tapi kan belum ada relasi yang dalam gitu, dalam artian perasaan. Ya. Saya baru dapatkan itu bahkan ya, kalau boleh jujur ya, pas sesaat sebelum saya dipercaya Tuhan The Way ini, mungkin sekitar 12 tahun lalu ya, saya baru menemukan ritme ya, bahwa semua hidup saya ini karena Tuhan, dan saya mulai mengaplikasikannya dalam hidup ini, dalam keseharian. Saya berharap saudara di dalam tadarus ini mengerti apa yang saya bagikan tadi, rema yang Tuhan berikan ke saya dan juga pengalaman saya, bahwa jadilah orang yang menyadari bahwa semua yang terjadi atas kita itu karena Tuhan. Sehingga kalau kita diberkati, kita tidak lupa diri. Kalau kita susah, kita tidak putus asa atau berserah, dalam artian menyerah. Orang-orang Yahudi di zaman Yesaya melihat musuh sudah di depan mata, mereka menyerah. Ya udahlah, kita makan hari ini, besok kita mati. Mereka lupa mereka punya Tuhan yang bisa memulihkan mereka.
Cara mereka bertahan, mereka mengandalkan diri sendiri. Mereka tidak ingat bahwa semua ini ada dan bisa lepas karena seizin Tuhan. Andai kata mereka tahu Tuhan seperti itu, kalau mereka punya pengenalan akan Tuhan seperti itu, saya yakin cerita soal Israel dan Yehuda akan berbeda. Ya, tapi semua terjadi karena Tuhan izinkan untuk kita belajar dari kesalahan mereka. Itu maka sering kali saya bilang, hidup kita di zaman akhir ini jauh lebih benar-benar mestinya bisa hidup lebih firm kepada Tuhan dibanding mereka-mereka yang di masa lalu. Karena semua kesalahan mereka, bahkan semua kelebihan mereka yang menyenangkan hati Tuhan, itu sudah ada di Alkitab kita. Tinggal kita mau baca, merenungkannya, dan mengaplikasikannya apa tidak. Semua dikembalikan kepada saudara. Yuk kita tundukkan kepala. Makasih Tuhan, kami belajar banyak dari tadarusan kita pada hari ini. Tolong kami, mampukan kami menjadi manusia yang lebih bijak ke depannya. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Sampai jumpa di tadarusan besok, hari Jumat. Terus semangat dalam Tuhan. God bless you. Haleluya.